Terima kasih Bapak, malam hari ini kami kembali datang ke bait suci ini, anak-anakmu remaja, untuk menelaah sebagian daripada firman-Mu, dan kami mau bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu dan sesama kami remaja. Berikanlah kami Tuhan, tiap-tiap kali kami datang, pertumbuhan iman, semangat, dan masa depan kami. Itulah yang kami cita-citakan Tuhan datang ke gereja-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih adik-adik, luar biasa yang mau datang. Siapa yang mau datang berarti punya niat baik dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini hubungan rahasia kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin berhubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan tahu arah masa depan dan semangat kita. Mari kita buka kitab Lukas 22. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Kita baca satu-satu ayat bergiliran ya. Dengan membaca dengan baik dan benar, kita sedang menjalin hubungan dengan baik dengan Tuhan. Kalau agama Islam itu katanya dapat pahala, kita nggak seperti itu. Kita dapat hubungan yang baik dengan Tuhan. Lukas 22 ayat 47 sampai ayat ke-53. Dimulai dari saya, nanti dari laki-laki sebelah kanan, seterusnya. Yesus ditangkap, itulah judulnya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ya, satu-satu orang. Sebelahnya lagi adik. Lanjut. 49. Diulangi lagi dari awal 47 supaya semua dapat giliran. Ya, itu 2 kali kita baca, seharusnya kita 3 kali membacanya. Kalau sering-sering kita baca 3 kali. Tadi saya lihat kalian hanya membacanya lewat
Enggak, kalian baca, ikuti batang tubuhnya ini. Nah, ini kita punya batang tubuh, ini ada kepala, ada kaki, dari awal sampai akhir. Jangan kalau disuruh membaca, habis ayat ini, udah biarkan, kayaknya kita main-main gitu. Pahami, ya, sering kita ulang-ulang baca ini, kita sedang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, oke, baiklah. Terima kasih ya. Ini pertemuan kita perdana PHD kita dalam rapat Huria. Kita mencari pendamping remaja. Ternyata belum ada yang dapat. Yang pas kami sedang mencari siapa Pak Niroy pendamping remaja. Mudah-mudahan minggu depan dapat. Ya. Nah, kalau dikatakan pendamping, kita ini mengharapkan pendamping ini dia adalah orang tua, sudah berkeluarga, sudah menikah. Yang kedua, dia belum pernah jadi panitia remaja yang baru. Yang ketiga, dia punya talenta, karena remaja ini kalian ini cuma ya, kalian tidak anak-anak lagi, belum dewasa, jadi sering asik sendiri, sering kelemahannya gampang merajuk. Hasil rapat kami kemarin dengan pengurus ada 4 kelemahan kita. Kalau ada circle di sini yang terganggu, berdampak, nggak mau lagi aktif. Itu satu. Yang kedua, malas datang ke sini. Itu masalah harus kita benahi, kita jawab. Yang ketiga, masalah kita tidak disiplin. Ketika guru mengajar atau pendamping berkata-kata, kalian main-main. Baru yang keempat, hasil rapat kita itu dari kalian sendiri, ya, dan tidak disiplin. Terus kalau ada kegiatan gitu, kok nggak mau diajak gitu. Kenapa? Berarti ada hubungan yang tidak baik, ada hubungan yang harus dibenahi. Nah, sama seperti ini, hubungan rahasia ini besar yang aku maksudkanlah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan persekutuan kita. Jadi kalian sudah punya hubungan yang baik, kalian datang ke sini. Berarti punya niat baik, memberikan diri untuk menjalin hubungan yang baik. Nah, hubungan kalian yang paling pertama dan terutama yang paling dekat adalah orang tua. Tidak tanggung-tanggung, melekat berlimpah-limpah hubungan dengan orang tua. Kita lahir dari gen ayah dan ibu kita. Itu satu. Yang kedua, yang paling menyentuh yang pertama waktu bayi, orang tua. Itu hubungan. Terus hubungan lagi, hubungan kasih sayang. Kita kenal siapa diri orang tua, siapa Tuhan itu lewat orang tua. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Yang dimaksudkan hubungan antara kita dengan Tuhan dan Tuhan kita dan kita sama manusia. Nah, tolong hubungan ini terjalin. Makanya tadi kalau ada circle sini yang terganggu, berdampak circle yang lain. Tahu circle lingkaran pertemanan di sini, ada yang terluka, ada yang sakit hati, tersinggung. Ah, ini berdampak yang di sini. Itu masih circle. Dulu lagi pribadi, lepas pribadi. Nah, bagaimana menciptakan hubungan yang baik? Ya. Jadi semuanya lah karena hubungan. Bagaimana hubungan kita seturut dengan yang baik. Nah, sama seperti ini. Ini menjelang Paskah, kematian Tuhan Yesus. Hubungan yang baik dihianati oleh Yudas gara-gara uang. Yesus dijual 30 sikal. Harus ingat kalian tuh ya. Masa murid hubungan yang baik, guru dengan murid, murid dengan guru, ada hubungan lain, yaitu cinta akan uang. Bayangkan cerita ini, Yudas berjalan di depan mendekati Yesus serta mencium. Apa kata mencium ini? Hubungan yang baik sebenarnya. Tetapi tampilan hubungan fisik yang mencium Tuhan Yesus, kasih sayangnya pada gurunya, ternyata mengkhianati. Kata Yesus, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia, menyerahkan aku dengan ciuman."
Ini ciuman pengkhianatan. Jadi antara kita cukup hanya satu kali terjadi ya pengkhianatan. Di zaman Yesus, jangan di antara kita ini ada mengkhianat. Iya kak, iya bang, iya ketua. Tapi di luar nggak mau. Nah, itu juga mengkhianat. Itu mengkhianat secara halus. Ini kan pengkhianatan yang luar biasa, membunuh. Nah, mengkhianat kita ini tidak mau bergerak, tidak mau melakukan yang baik. Nah, yang kedua, kita lihat sini tokoh yang luar biasa, yaitu para kepala imam-imam dan pengawal kepala. Jadi kalau kata kepala itu menentukan. Siapa sih ketua kita di sini? Tulus menentukan. Kalau dia tidak baik, berpengaruh kepada yang lain. Kalau dia membuat sesuatu yang jelek, berpengaruh kepada yang lain. Nah, siapa sini si kakaan, si abangan. Kalau dia melakukan yang baik, berpengaruh pada adiknya. Kalau dia si abangan melakukan yang baik atau tidak, berpengaruh kepada adiknya. Jadi kembali kepada hubungan. Jadi hubungan kepala, Yesus itu juga kepala ya, dia guru. Kalau guru itu kepala deh. Orang tua itulah guru yang pertama dan yang terutama. Bapak mama kita itu guru, kepala kita. Kita anggotanya. Nah di sini kita lihat berkolaborasi berkoalisi. Yudas, kepala-kepala tua-tua Israel, lalu kepala-kepala bait suci, di mana Tuhan sering ke bait suci, padahal Tuhan tidak melakukan kejahatan. Yang kalian sangkanya aku ini penyamun, tahu artinya penyamun? Membuat keributan, membuat kejahatan, membuat orang menjadi kacau. Apakah aku ini pengacau? Kelompok pengacau? Tidak. Tiap hari hubunganku baik, tiap hari aku punya hubungan dengan kalian di tengah-tengah kalian di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Kenapa di situ kalian tidak tangkap? Lagi pula apa kejahatan Yesus? Tidak ada. Tetapi inilah saatnya kamu, inilah kuasa kegelapan itu. Itulah iblis yang masuk. Nah, saya tanya ke kalian, kenapa Yesus mati, diserahkan, ditangkap karena apa? Karena dengki. Baca yuk Matius 27 ayat 18. Kita buka dulu Matius 27 ayat 18. Kalau ditanya apa penyebab Yesus ditangkap dan dibunuh, sama-sama kita baca Matius 27 ayat 18, dua-dua ya. Baca lagi Markus 15 ayat 10. Ini lebih pasti lagi nih, siapa itu orang-orang itu yang dengki itu. Markus 15 ayat 10. Ini jelas orang-orangnya. Markus 15 ayat 10, dua-dua ayat kita baca, dua-dua ayat. Ia memang mengetahui ini penyakit yang pertama. Kain membunuh Habil karena dengki atau iri hati. Yesus mati penyebabnya karena dengki dan iri hati. Kenapa imam-imam kepala dengki atau iri hati? Karena pengajaran Yesus luar biasa. Orang terkesima dan terkagum-kagum. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta. Pasti banyak pengikutnya, ya. Nah, seringkali orang yang baik di sekitarnya ada yang dengki. Nah, ini tidak boleh terjadi antara kita. Mau kita miskin, kaya, besar kecil, pintar, kurang pintar, jangan ada dengki atau cemburu. Nah, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Godaan apa?
godaan malaikat. Terakhir baru ketahuan siapa itu? Lucifer. Dia iri dan dengki karena malaikat itu tidak punya jasa seperti kita ini. Malaikat melihat manusia itu luar biasa, mahkota ciptaan Tuhan. Lalu ada malaikat Tuhan yang cemburu dan iri. Lalu si Hawa digoda oleh malaikat ini. Ya, terakhir kita ketahuan siapa dia. Ternyata dia iblis. Setelah dia berhasil menjebak Adam dan Hawa, maka disebutlah namanya iblis. Tadinya malaikat ya. Nah, kalian juga tadinya anak papa, anak mama, baiklah semuanya. Tapi gara-gara ada masuk iblis ke hati kalian, pikiran kalian, yang tadinya namanya si X, namanya contohnya si Togar, berubah jadi namanya si Tega. Tahu Tega? Tega kali dia membunuh orang tuanya, 3 kali dia melakukan kejahatan. Nama kita ini bagus-bagus nih. Kalian anak orang tua, anak yang baik. Tapi ketika masuk iblis, rusaklah nama kalian. Ya kan? Masa membunuh halal darahnya, ada agama tetangga kita, halal darahnya Presiden Donald Trump Israel. Kalau kita membunuh orang Israel, orang Kristen, orang kafir, masuk surga katanya. Itu hubungan yang nggak baik, ya. Hubungan kita lah mengasihi. Nah, tadi kembali ke ayat ini, karena dengki, hati-hati penyakit dengki, iri hati. Seharusnya kita katakan luar biasa dia, pintar masak, pintar naik motor. Aku belum tahu. Minta belajar. Gimana caranya bang bisa main organ? Bagaimana caranya kak? Kamu bisa masak ini yang baik-baik, yang bagus-bagus. Minta belajar, bukan justru kita cemburu, iri. Ya, ini penyakit iri, dengki, cemburu ini berbahaya ini. Lama-lama menjadi mencelakakan orang lain. Cepat-cepat cemburu kita itu kita ganti dengan, ya Tuhan, sebenarnya aku cemburu, tapi karena ajaranmu tidak diberi cemburu atau iri, ajari aku mau seperti dia, punya kualitas seperti dia. Kalau nggak mampu mendekati, kalau nggak bisa, mungkin ada ciri-ciri tersendiri orang lain tidak punya ya. Maka ini tadi, ternyata ada yang membela Yesus, yaitu si Petrus. Karena Yesus mau ditangkap, maka ada seorang dari mereka menyerang hamba imam. Bayangkan, pedang, diambil pedangnya, pengawal diambil, lalu ditebaslah telinga seorang imam, putus berdarah. Apa kata Yesus? Sudahlah itu. Sebenarnya Yesus kalau dari segi pembelaan, ya apa ya mau bilang, kata sudahlah itu artinya apa deh? Jangan lakukan itu. Jadi Petrus membela Yesus, diambillah pedangnya pengawal itu, lalu dipotong putus telinga kanannya. Ingat, ada telinga kiri itu telinga kanan. Ada pertanyaan nih. Seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi kata Yesus, sudahlah itu. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Diambil daun kuping itu, tempelkan, dan bagus kembali. Jadi hubungan yang terputus sambung kembali. Tolong lu lihat keluarga yang tidak bagus hubungannya, sambung kembali. Jangan putus sampai berdarah-darah, sampai terluka-luka dalam dan lama-lama. Itu arti makna teologisnya. Kalau ada kata-kata yang melukai kita, ya Tuhan caranya untuk menyambung, maafkan dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, kalau dicek dari saya tadi kasih kertas sama kalian satu-satu. Ada nggak hubungan kalian yang putus? Atau yang lagi sakit hati, ada nggak? Kalau saya kasih kertas satu-satu, tuliskan
aku lagi nggak enakan sama si X gara-gara katanya menyakitkan hatiku. Lalu tulis kata yang baru, aku bahagia, aku kembali pulih hubunganku dengan si X gara-gara kasih Tuhan Yesus. Aku mau memaafkannya. Jangan lama-lama ya dek. Seketika itu juga Tuhan Yesus memulihkan hubungan. Nah yang berikut, menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, sang kamu ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Nah ini, jangan menggunakan kekerasan. Tanya baik-baik. Jangan main asumsi. Kamu sangka aku ini penyamun, tapi karena sudah dengki, iri, udah nggak pikirannya udah nggak bagus lagi deh. Kalau sudah iri, dengki, cemburu, apa yang bilang orang itu nggak ada yang benar. Yang penting dia mati, yang penting dia jauh dari aku, yang penting dia rontok. Jangan, kita mau pasca ini harus banyak merenung. Coba cek di sekolah kalian, pertemanan kalian, kalau ada hubungan yang tidak baik, cepat-cepat pulihkan kembali. Bayangkan, katakan, aku kembali senyum dan tertawa ceria dengan dia. Ya. Nah sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ada arahan melalui firman ini? Jadi melalui firman ini kita diajar untuk menjalin hubungan yang baik dengan diri kita. Kalau Yudas tadi menyerahkan Yesus dengan ciuman pengkhianatan, berarti dia tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dianggap Yesus itu orang luar. Dianggap Yesus itu bisa bernilai uang. Ya, 30 sikal besar itu dulu. Ya. Jangan gara-gara uang habis hubungan kita ini. Ya. Jangan gara-gara uang kita mencuri. Ada handphone teman atau orang lain, tidak ada niat untuk mencuri, tapi karena ada peluang kita ambil, itu sama saja merusak hubungan dia dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pulihkanlah hubungan kita dengan orang lain, dengan orang sekitar kita, di circle kita. Remaja ini punya hubungan baik. Kalau punya hubungan baik, semua bisa digerakkan dan menggerakkan. Nanti tolong lagunya, nanti apa lagunya ya, itu hari ibadah kita. Dan yang terakhir, jangan cepat-cepat buru-buru menyangka orang lain itu tanpa kita telusuri dulu apa itu penyebabnya. Ternyata ketahuanlah penyebabnya adalah karena iri dan dengki. Kalau sudah iri dan dengki, segala usaha dihalalkan. Dan tolong jangan ada iri, dengki, cemburu di antara kita. Kalau ada yang lebih hebat dari kita kagum, kita katakan bagaimana caranya seperti engkau. Ajari. Ya. Nah, jangan menyesali diri kalau kita nggak bisa seperti teman kita. Jangan menyesali diri. Tiap-tiap kita punya talenta. Ya. Ya, sampai di sini. Kalau nggak ada lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perjumpaan kami yang perdana ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami Tuhan untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan Engkau, dengan diri kami sendiri, yang tidak mencelakakan diri kami dengan iri dan dengki dan cemburu, yang tidak mencelakakan kami berbuat maksud jahat pada orang lain. Agar keadaan kami baik-baik saja, agar baik keadaan kami masing-masing, biarlah hubungan yang positif, hubungan yang baik terus hidup. Suatu tanda bahwa kami hidup di dalam kasih, di dalam tuntunan firman. Jauhkan kami Tuhan dari sifat-sifat Yudas yang hanya memanfaatkan dan demi dapat uang, dan segala pikiran yang berbagai macam cara
sehingga menjual Yesus 30 sikal. Tuhan ajari kami untuk mengendalikan diri bila tidak punya uang, bila punya uang, sehingga kami dapat berbuat baik, hubungan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk diri kami, agar kami memulihkan hubungan yang terputus. Engkau mengetahui isi hati kami yang terdalam, jiwa kami. Kami tidak bisa bohong ya Tuhan. Jikalau ada hubungan kami yang tidak baik atau terputus dengan orang lain, teman kami, mulai sekarang ini Tuhan, ajari kami untuk kembali pulih dengannya, dengan memaafkannya. Sudahlah, yang berlalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti ucapan Yesus, sudahlah itu. Lalu Yesus menyembuhkan. Biarlah yang berlalu sudah berlalu, lembaran baru kami ciptakan yang baik. Demikian juga Tuhan, ajari kami untuk tidak buru-buru melakukan prasangka-prasangka yang tidak baik, padahal kami belum tahu hal-hal yang baik dari seseorang. Ajari kami Tuhan melihat celah-celah yang baik aja di antara kami, sesama kami dan diri kami, agar kami tetap hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, ayah dan ibu kami. Mereka lah menjadi wakil Tuhan di dalam bimbingan yang daripada Tuhan. Berkati ayah dan ibu kami dalam pekerjaannya, tambahkan sukacita, tambahkan rezeki mereka. Jikalau kami diminta pertolongan untuk membantu orang tua kami, ajari kami mau membantu mereka Tuhan, supaya kami dalam kesadaran penuh betapa kasih sayang-Mu lewat orang tua kami masih hidup sampai hari ini dan ke depan. Kami juga berdoa untuk diri kami ya Tuhan, yang terus belajar studi pendidikan di sekolah kami masing-masing. Berikan kami semangat belajar Tuhan, jauhkan kami dari orang-orang yang bisa mengganggu fokus studi kami, sekalipun di sebelah kami yang duduk ataupun teman kami yang dekat, agar kami saling mengingatkan agar tidak sia-sia studi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mencari pendamping remaja nantinya. Tuhan, biarlah Paniroy kami, anak-anak remaja ini Tuhan, dapat dan rela bertugas sebagai Paniroy. Kami juga berdoa Tuhan untuk suara kami, pita suara kami untuk bernyanyi di ibadah minggu. Berikan kami kesatuan dalam menyanyikan, untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bernyanyi lagi dan menyerahkan persembahan. Nomor 17 ayat 1 dan 2. Nomor 17. Kita pakai buku nyanyian AKBP ya, atau buku nyanyian AKBP nomor 17. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga.
kala dengan belajar dan kemuliaan serta selalu. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin. 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 Oras.